Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Juniarti Aka. Pada kesempatan ini saya akan membahas strategi inkubator Salim Group saat mengakuisisi saham Bank Mega. Seberapa tinggi sih kira-kira saham Bank Mega akan bisa naik? Dulu kita mengenal inkubator bisnis itu identik dengan inkubator bisnis startup teknologi. Nah, saat ini ide inkubator itu sudah diadopsi oleh banyak kalangan bisnis dalam pengertian yang lebih luas. Salah satu yang membuat geger adalah 2 minggu lalu saat Salim Group mengakuisisi saham Bank Mega milik CT Group. Ini adalah ujung dari strategi inkubasi atas ide Salim Group saat masuk bisnis perbankan. Nah, dampak ide inkubator ini jelas terlihat pada saham Bank Mega yang langsung melejit hampir 100% hanya dalam hitungan hari. Kita tahu sebetulnya Salim Group adalah pendiri BCA, bank terbesar di Indonesia saat ini. Sudono Salim mendirikan BCA tahun 1957. Kemudian krisis moneter tahun 1997 membuat BCA lepas dari Salim Group sampai sekarang. Nah, sempat berpindah-pindah kepemilikan diantaranya oleh asing, sekarang grup Jarum yang menguasai saham BCA. Tahun 1957 tentu sangat berbeda dengan tahun 2020. Di sisi lain, era serba online saat ini menyebabkan bisnis perbankan menjadi jauh lebih menarik. Uang digital dan pembayaran lewat online menjadi kebutuhan yang makin lama akan semakin mendominasi transaksi keuangan dan bisnis. Tidak terkecuali Salim Group terlihat sangat tertarik untuk masuk ke dunia perbankan. Strategi inkubator bisnis telah terlihat saat Salim Group masuk di bisnis perbankan. Tahun 2017, Salim Group masuk ke Bank Ina Perdana. Saat itu hanya memiliki 29% saham dari Bank Ina. Keseriusan terlihat pada saat bulan Januari tahun 2020 ketika grup Salim berubah menjadi pemegang saham mayoritas dari Bank Ina. Sejak itu, strategi mengembangkan Bank Ina mulai aktif dengan masuknya Bank Ina ke Indomaret dan Indogrosir yang merupakan anak perusahaan dari grup Salim. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti grup Salim all out dengan Bank Ina Perdana. Dalam arti, size-nya tidak tiba-tiba menjadi besar. Ini bisa dilihat dari revenue yang cenderung landai dan juga earning yang cenderung landai. Terlihat bahwa setelah menjadi saham pengendali di Bank Ina Perdana, Salim Group memang aktif melakukan aliansi strategis dengan grup perusahaannya, tetapi tidak dilakukan secara masif. Begitu juga dengan total asetnya, Bank Ina cenderung datar. Kita lihat pada data total revenue pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 103,793, kemudian Maret 109, Juni 106, dan memang September 2020 agak meningkat, tetapi tidak ada peningkatan yang sangat drastis. Belajar dari kredit macet yang ada di grup pada saat krisis moneter tahun 1997, Salim Group harus diambil alih oleh pemerintah dan dilelang pada waktu itu. Nah, sehingga terlihat bahwa Salim Group lebih fokus saat ini mengkonsolidasi proses inkubasi bisnis perbankannya dalam Bank Ina dibanding membesarkan Bank Ina secara instan. Hal ini terlihat ketika Salim Group pada Januari 2011 mengakuisisi Bank Mega. Perlu dicatat bahwa total aset Bank Ina per September 2020 hanya 5 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan dengan aset Bank Mega yang mencapai 103 triliun rupiah pada periode yang sama. Artinya, Bank Mega itu 20 kali lebih besar dibandingkan dengan Bank Ina. Artinya bahwa proses inkubasi, formulasi strategi bisnis perbankan di grup Salim yang ada di Bank Ina saat ini, kemudian di scale up ke Bank Mega. Tentang inkubator strategi bisnis. Sebagus apapun bisnis Anda, sedetail apapun rencana Anda, tetap saja Anda perlu mencobanya dalam skala kecil. Apa keunggulan dari inkubator strategi bisnis? Pertama, resiko lebih kecil.
Dengan menerapkan ide bisnis pada skala yang lebih kecil, maka biaya kegagalan menjadi lebih kecil. Kedua, memudahkan implementasi ide. Dengan ukuran yang lebih kecil, maka dampak dari ide bisnis Anda akan segera terkonfirmasi dengan cepat, apakah berhasil atau gagal. Ketiga, memudahkan evaluasi. Strategi baru tentu butuh evaluasi yang cepat. Jika ukurannya kecil, maka evaluasi bisa lebih tepat dan cepat. Dan yang keempat adalah meminimalisasi faktor-faktor lain. Semakin kecil, semakin besar perusahaan, tentu semakin kompleks permasalahan yang ada di dalam perusahaan tersebut, dan hal ini menyebabkan dampak strategi baru tersebut sulit diidentifikasi dengan tepat. Jadi, jika sekelas Salim Group saja begitu hati-hati memasuki bisnis baru, tentu ini pelajaran penting saat Anda memiliki ide bisnis yang baru. Akan lebih baik jika Anda memulainya dengan kekuatan 5-10% saja, untuk kemudian bisa di scale up, daripada Anda langsung dengan kekuatan penuh, dan akhirnya Anda akan kehabisan energi karena tidak ada lagi dana cadangan. Termasuk untuk ekspansi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan minor saat implementasi di ide bisnis yang baru. Walaupun begitu, Anda tetap boleh setuju dan tidak setuju dengan konsep inkubator strategi bisnis. Silakan Anda menulis komen Anda, baik Anda setuju maupun tidak setuju, dan kami akan meresponnya dengan baik. Pertanyaannya adalah, apakah saham Bank Mega sudah terlalu tinggi untuk kita masuki? Jawaban saya adalah belum. Karena strategi bisnis yang diinkubasi di Bank Ina Perdana belum sepenuhnya diimplementasikan di Bank Mega. Proses akuisisi baru 2 minggu. Kemungkinan untuk menjalin aliansi bisnis yang lebih luas dengan size yang besar yang dimiliki oleh Bank Mega, maka membuat daya tawar Bank Mega dengan dukungan dari grup Salim akan terus meningkat. Dan ini akan membuat saham Bank Mega akan naik seiring dengan potensi pertumbuhan dari bisnis Bank Mega di masa yang akan datang. Nah, memang benar bahwa saham Bank Mega punya potensi untuk terkoreksi setelah naik 100%. Tetapi apabila koreksi pun tidak akan lebih dari 30% dan kemudian akan kembali naik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dalam video berikutnya.